Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah pekerja Malaysia berusia 23 tahun yang bernama Amirul berasal dari Johor yang dibayar RM800,000 hanya untuk menemani seorang wanita bangsawan dari Kuala Lumpur makan malam. Namun takdirnya berkata lain. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum langganan jangan lupa langganan dulu ya kawan-kawan dan selamat mendengarkan. Hujan turun deras di sebuah desa kecil di Johor. Di sebuah rumah sederhana yang berdinding papan, seorang pemuda bernama Amirul duduk di kerusi kayu sambil menatap langit kelabu. Usianya baru 23 tahun, tetapi beban hidup yang ia tanggung terasa jauh lebih berat dari umurnya. Ayahnya terbaring sakit sejak setahun terakhir akibat komplikasi penyakit paru-paru. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang mengandalkan hasil kebun seadanya. Adiknya masih duduk di bangku sekolah menengah dan membutuhkan biaya sekolah. Pendapatan keluarga hampir tidak ada. Sementara hutang kejiran dan koperasi terus menumpuk. Amirul pernah mencuba bekerja di kota sebagai buruh kilang, tetapi gajinya tidak cukup untuk menutupi biaya perubatan ayahnya. Rasa putus asa mula menghantui. Hingga suatu hari seorang jiran memberitahu tentang peluang kerja di luar negara. Di Kuala Lumpur katanya gajinya besar, tapi ia harus tahan jauh dari keluarga, ucap jirannya. Kuala Lumpur. Nama bandar itu terasa asing di telinga Amirul. Ia bahkan harus mencari di peta untuk mengetahui di mana letaknya. Bandar besar di Malaysia itu terkenal sebagai tempat orang-orang kaya. Bayangan tentang gaji besar membuat hatinya bergetar. Ia tahu itu bukan jalan mudah, tetapi demi keluarganya, ia siap mencuba. Perjalanan untuk menjadi pekerja di ibu kota bukan perkara sederhana. Ia harus mengurus pasport, latihan kerja, dan menunggu proses pentadbiran yang meletihkan. Wang untuk biaya keberangkatan pun sebahagian ia pinjam dari saudara jauh. Ibunya menangis saat menandatangani surat izin keberangkatan. Sementara ayahnya hanya bisa menggenggam tangan Amirul dan berkata perlahan, "Jaga diri, nak. Jangan pernah lupa solat." Hari keberangkatan tiba dengan beg lama dan sehelai tiket. Amirul meninggalkan desa. Lapangan terbang begitu ramai, namun di matanya semuanya terasa asing dan menakutkan. Ia tidak fasih berbahasa Inggeris, apalagi bahasa Perancis, bahasa yang digunakan di Monaco. Ia hanya mengandalkan beberapa kalimat sederhana yang diajarkan ejen penyalur tenaga kerja. Setelah perjalanan panjang, ia tiba di Kuala Lumpur. Udara dingin menusuk kulit, kontras dengan panas lembap kampung halamannya. Bangunan-bangunan megah, kereta mewah, dan kapal persiaran terlihat di pelabuhan. Amirul merasa seperti berada di dunia lain. Namun, di balik kekaguman, ada rasa takut. Ia hanyalah seorang pemuda desa di tengah negeri para jutawan. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai pelayan di sebuah hotel bintang 5. Seragam rapi, sepatu berkilat, dan peraturan yang ketat. Hari-hari awal terasa seperti ujian mental. Ia harus tersenyum pada tamu. Meskipun kakinya lenguh berdiri berjam-jam. Ia sering salah mengucapkan kata dalam bahasa Melayu membuat rakan kerja tertawa kecil. Rasa rindu rumah selalu datang di malam hari. Di kamar asrama karyawan yang sempit, ia sering menatap foto keluarganya sambil memikirkan apakah ayahnya sudah minum ubat, apakah ibunya makan dengan cukup atau apakah adiknya belajar dengan baik. Telefon antarabangsa terlalu mahal sehingga ia hanya bisa mengirim pesan singkat sesekali. Namun setiap kali ia menerima gaji, rasa lelah itu sedikit terbayar. Mengirim wang ke Johor menjadi momen paling membahagiakan. Ibunya selalu membalas dengan pesan sederhana. "Terima kasih, nak. Kami bangga padamu." Pesan itu menjadi penguat Amirul untuk terus bertahan. Meskipun hidupnya teratur,
Amirul sadar bahawa pekerjaannya di hotel tidak akan memberinya perubahan besar dalam waktu cepat. Gajinya cukup, tetapi tidak akan cukup cepat untuk melunasi hutang dan membiayai operasi ayahnya. Dalam hati ia sering berdoa, "Ya Allah, beri aku jalan." Doa itu terkabul dengan cara yang tidak pernah ia duga. Suatu malam saat Amirul sedang membersihkan meja di lobi, pengurus hotel memanggilnya. "Amirul, ada tamu penting yang ingin bicara denganmu?" Katanya singkat. Amirul terkejut. Ia tidak pernah berinteraksi langsung dengan tamu kecuali saat mengantarkan makanan atau membersihkan meja. Dengan langkah ragu, ia mengikuti pengurus menuju ruang VIP. Di sana, seorang wanita berpenampilan profesional duduk sambil memegang tablet. Wajahnya tegas, matanya tajam, dan dari lukhatnya Amirul tahu ia orang tempatan. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai asisten peribadi seorang ketua pegawai eksekutif, CEO, muda ternama di Kuala Lumpur. Namanya Cik Dahlia, wanita yang dikenal di media sebagai pengusaha sukses dan pewaris keluarga kaya. Amirul hanya pernah melihat wajahnya sekilas di surat khabar yang dibuang di lobi. Asisten itu menyampaikan tawaran yang membuat Amirul nyaris tidak percaya. "Cik Dahlia ingin anda menemaninya makan malam. Hanya duduk, berbual dan bersikap sopan. Anda akan dibayar 800,000 arim," katanya datar. Amirul mengerutkan kening. "Maaf, apakah ini semacam pekerjaan aneh?" tanyanya hati-hati. Ia takut terjebak masalah. "Tidak, semuanya legal. Anda hanya perlu menjadi teman makan malam. Tidak ada yang lain," jawab asisten itu tegas. Pikiran Amirul langsung melayang ke wajah ayahnya yang pucat, tumpukan tagihan rumah sakit dan hutang yang belum lunas. 800,000 arim. Jumlah yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia pegang seumur hidup. Namun ia juga takut. Mengapa seorang CEO kaya memilih dirinya? Pelayan hotel biasa untuk makan malam. Apakah ini perangkap? Asisten itu memberi waktu sehari untuk menjawab. Malam itu, Amirul tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, memikirkan segala kemungkinan. Tapi pada akhirnya pikirannya selalu kembali pada keluarganya di desa. Kalau ini benar, ini kesempatan sekali seumur hidup, batinnya. Keesokan harinya ia mengangguk setuju. Ia tidak tahu bahawa keputusan itu akan menjadi titik awal perubahan hidupnya. Sebuah langkah kecil yang akan membawanya pada kisah yang jauh lebih besar dari sekadar makan malam berbayar. Keesokan harinya, Amirul berdiri di ruang istirahat karyawan hotel dengan pikiran bercampur aduk. Malam tadi ia tidak banyak tidur. Wajah ayahnya yang pucat dan senyum ibunya terus terbayang. Bersamaan dengan nominal 800,000 arim yang terasa seperti angka dari mimpi. Ia sudah memutuskan untuk menerima tawaran itu. Tetapi masih ada rasa khawatir. Di negeri orang terlalu mudah untuk terjebak dalam masalah yang tidak dimengerti. Namun setiap kali ia ragu, bayangan hutang keluarga dan biaya pengobatan ayahnya kembali menekan hatinya. Siang itu, ia menemui pengurus hotel dan menyatakan kesediaannya. Pengurus tidak banyak bertanya, hanya mengangguk dan mengatakan bahawa asisten peribadi Cik Dahlia akan menghubunginya untuk mengatur pertemuan. Tak lama kemudian, Amirul dipanggil ke ruang VIP yang sama seperti semalam. Asisten Cik Dahlia, wanita bernama Puan Hasnah, sudah menunggunya dengan wajah serius. "Baik, Amirul. Cik Dahlia menginginkan makan malam bersama anda esok malam. Lokasinya di restoran peribadi milik keluarga beliau. Anda akan dijemput pukul 7 malam. Pakaian harus rapi. Kami akan menyediakannya," ujar Puan Hasnah sambil memberikan sebuah map berisi detail acara. Amirul membuka map itu. Di dalamnya ada jadual, aturan berpakaian, dan alamat restoran. Semua terlihat rasmi,
namun rasa penasaran tetap mengganjal di hatinya. Puan, kalau boleh saya bertanya, mengapa saya? Tanya Amirul perlahan. Puan Hasna tersenyum tipis lalu berkata, kerana anda berbeza. Cik Dahlia tidak menginginkan pria yang hanya tertarik pada wang atau status. Dia ingin seseorang yang jujur, sederhana dan tidak terjebak dalam dunia gemerlap Kuala Lumpur. Dan anda memenuhi kriteria itu. Jawaban itu membuat Amirul semakin bingung, tetapi ia tidak berani mendesak. Baginya yang terpenting saat ini adalah memastikan pekerjaan ini tidak melanggar hukum dan bisa membantu keluarganya. Malam yang ditentukan pun tiba. Seorang pemandu peribadi menjemput Amirul di lobi hotel. Ia mengenakan setelan jas hitam yang dipinjamkan pihak Cik Dahlia. Saat bercermin sebelum berangkat, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Pemuda desa yang biasanya hanya mengenakan kemeja dan seluar jeans kini berdiri rapi layaknya tamu kehormatan. Perjalanan menuju restoran terasa sunyi. Kereta melaju melewati jalan-jalan Kuala Lumpur yang diterangi lampu-lampu indah. Dari jendela, Amirul melihat deretan kereta mewah dan orang-orang berpakaian elegan keluar masuk kasino. Ia merasa seperti berada di filem. Hanya saja ini nyata. Restoran tempat mereka tiba bukan restoran biasa. Bangunannya berdiri di tepi laut dengan dinding kaca besar yang menampilkan pemandangan malam Kuala Lumpur. Begitu masuk, aroma masakan mewah langsung menyambut. Puan Hasna sudah menunggu di pintu masuk. Ingat, anda hanya perlu menjadi diri sendiri. Jangan mencoba menjadi orang lain, ucapnya sambil menuntun Amirul ke sebuah meja di sudut ruangan. Di sana duduk seorang wanita berambut perang panjang dengan gaun hitam sederhana, namun berkelas. Wajahnya cantik, matanya biru tajam, dan auranya memancarkan wibawa. Amirul langsung tahu, inilah Cik Dahlia. Cik Dahlia mengangkat kepalanya dan menatap Amirul. Anda Amirul? Tanyanya dengan suara tegas namun lembut. Ya, Cik, jawab Amirul sambil sedikit menunduk. Duduklah. Mereka mula makan dengan suasana yang agak canggung. Memesan beberapa hidangan khas barat. Sebagian besar bahkan belum pernah dilihat Amirul. Ia berusaha memegang garpu dan pisau dengan benar mengingat latihan singkat yang pernah ia dapat saat bekerja di hotel. Awalnya Cik Dahlia hanya mengajukan pertanyaan singkat. Anda sudah berapa lama di Kuala Lumpur? Apa pekerjaan anda di Johor? Anda suka tinggal di sini? Amirul menjawab dengan jujur tanpa mencuba membesar-besarkan cerita. Ia menceritakan pekerjaannya di hotel, keluarganya di Johor dan alasan ia merantau. Tidak ada yang ia sembunyikan, termasuk kesulitannya beradaptasi di negara asing. Cik Dahlia mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Matanya tampak meneliti, seolah mencuba memahami siapa sebenarnya pria di depannya. Di tengah makan malam, Cik Dahlia berkata, saya biasanya tidak melakukan hal seperti ini. Mengundang orang asing hanya untuk makan malam. Tapi anda menarik perhatian saya. Amirul terdiam, tidak tahu harus merespons apa. Ia hanya tersenyum canggung. Cik Dahlia melanjutkan. Di sekitar saya terlalu banyak orang yang hanya peduli pada harta. Semua berpura-pura ramah demi keuntungan. Tapi anda, saya rasa anda tidak seperti itu. Ucapan itu membuat Amirul merasa dihargai. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Baginya ini hanyalah pekerjaan sekali jalan yang bisa membantu keluarganya. Ia tidak berani memikirkan lebih jauh. Setelah makan malam selesai, Cik Dahlia berdiri dan berkata, terima kasih sudah datang, Amirul. Saya harap kita bisa bertemu lagi. Amirul mengangguk lalu dijemput pemandu untuk kembali ke hotel. Sesampainya di kamar, ia membuka sampul surat yang diberikan Puan Hasnah.
Di dalamnya benar-benar ada cek senilai 800,000 arim. Tangannya bergetar. Ia duduk lama menatap cek itu. Wang sebanyak ini berarti keluarganya bisa melunasi hutang, membayar biaya rumah sakit ayahnya, bahkan memperbaiki rumah yang sudah lama bocor. Namun di balik rasa syukur itu, ada rasa penasaran yang semakin kuat. Mengapa Cik Dahlia ingin bertemu lagi? Apakah benar hanya kerana ia berbeza? Amirul belum tahu jawabannya. Yang ia tahu pintu menuju jalan hidup yang sama sekali baru-baru saja terbuka dan ia sudah melangkah masuk. Keesokan paginya, Amirul terbangun dengan pikiran yang masih bercampur antara rasa syukur dan bingung. Wang di cek itu sudah ia simpan dengan hati-hati di laci terkunci di asrama karyawan. Ia sudah membayangkan bagaimana reaksi ibunya ketika menerima kabar bahawa hutang keluarga akan lunas. Namun satu hal yang membuatnya terus memikirkan kejadian semalam adalah tatapan mata Cik Dahlia. Tatapan itu bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan. Seolah wanita itu sedang menilai dirinya mencari sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Hari itu ia mencoba menjalani rutinitas di hotel seperti biasa. Namun seharinya pengurus memanggilnya lagi. Amirul, Puan Hasnah ingin berbicara. Katanya Cik Dahlia ingin mengundang anda makan malam lagi, kata pengurus dengan nada hairan. Amirul terdiam. Makan malam lagi? Bukankah sudah selesai semalam? Entahlah. Tapi beliau bilang anda bebas memilih. Tentu saja dibayar lagi, jawab pengurus itu sambil tersenyum tipis. Mendengar kata, dibayar lagi. Hati Amirul kembali bergejolak. Ia berfikir keras. Tawaran pertama saja sudah mengubah hidup keluarganya, apalagi jika ini berlanjut. Namun, ada juga rasa takut. Ia tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang rumit. Setelah menimbang-nimbangkan, ia akhirnya mengangguk menerima. Kali ini ia mengenakan setelan jas yang sama seperti semalam. Mobil jemputan kembali membawanya melewati jalan-jalan indah Kuala Lumpur. Sesampainya di restoran peribadi keluarga Dahlia, suasana terasa sedikit berbeza. Tidak ada banyak tamu malam itu. Ruangan terasa lebih tenang. Lampu-lampu hangat memantulkan cahaya ke meja makan yang sudah tertata rapi. Cik Dahlia sudah duduk di kursinya. Kali ini dengan gaun biru sederhana. Ia tersenyum tipis saat melihat Amirul datang. Senang bertemu lagi, Amirul, ucapnya. Amirul sedikit gugup tetapi mencoba membalas dengan sopan. Terima kasih, Cik. Saya juga senang bertemu anda. Mereka mula makan dan kali ini Cik Dahlia lebih banyak berbicara. Ia bertanya tentang masa kecil Amirul. Bagaimana rasanya tumbuh di desa dan kebiasaan sehari-hari keluarganya. Amirul menjawab jujur, bahkan menceritakan hal-hal kecil seperti membantu ibunya menanam sayur atau bermain bola di lapangan tanah. Cik Dahlia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hidup anda sangat berbeza dengan saya, ujarnya perlahan. Saya lahir di tengah kemewahan, tidak pernah merasa kekurangan. Tapi kadang saya bertanya-tanya apakah semua ini membuat saya bahagia? Amirul tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berkata, menurut saya, kebahagiaan itu sederhana. Bisa makan bersama keluarga, melihat mereka sihat, itu sudah cukup. Cik Dahlia menatapnya lama lalu tersenyum. Mungkin itu yang saya cari selama ini. Di tengah makan malam, seorang pelayan membawa pencuci mulut. Namun ketika meletakkan piring di meja, gelas anggur Cik Dahlia hampir terjatuh. Refleks. Amirul segera menahan gelas itu sebelum isinya tumpah. Cik Dahlia tampak terkejut lalu tertawa kecil. Cepat sekali refleks anda. Kalau tidak gaun ini pasti berantakan. Amirul ikut tersenyum.
Sudah terbiasa di hotel. Cik. Kadang tamu menjatuhkan gelas atau piring. Jadi saya harus sigap. Sejak kejadian itu, suasana menjadi lebih santai. Cik Dahlia mula bercerita tentang pekerjaannya sebagai CEO, tekanan dari Dewan Direksi, dan media yang selalu memantau hidupnya. Ia mengakui bahawa undangan makan malam pertama sebenarnya spontan tanpa rencana panjang. Saya hanya ingin duduk bersama seseorang yang tidak menilai saya dari kekayaan atau posisi. Dan entah kenapa saya memilih anda, kata Cik Dahlia dengan nada jujur. Ucapan itu membuat Amirul bingung sekaligus tersentuh. Ia sadar di balik sosok CEO sukses yang penuh wibawa, Cik Dahlia hanyalah manusia biasa yang juga membutuhkan teman bicara. Selesai makan, Cik Dahlia tidak langsung berpisah. Mereka duduk beberapa minit di balkon restoran, memandang laut yang berkilau di bawah cahaya bulan. Angin laut membawa aroma masin yang menenangkan. Amirul, kata Cik Dahlia tiba-tiba. Saya mungkin akan memanggil anda lagi. Tidak untuk urusan bisnes atau pekerjaan, hanya untuk makan dan berbicara. Amirul menatapnya, mencuba membaca maksud di balik kata-kata itu. Kalau saya diundang, saya akan datang, jawabnya singkat. Cik Dahlia tersenyum lalu berdiri. Baiklah, sampai jumpa, Amirul. Mobil kembali mengantarnya ke hotel. Kali ini ia tidak hanya membawa sampul berisi wang, tetapi juga rasa penasaran yang semakin besar. Siapa sebenarnya Cik Dahlia? Dan mengapa ia merasa ada sesuatu yang berbeza setiap kali berada di dekatnya? Di kamar, Amirul berbaring menatap siling. Ia tahu hubungan ini baru dimulai. Dan entah mengapa hatinya mula menunggu undangan berikutnya. Bukan hanya kerana wang, tetapi kerana ingin mengenal lebih jauh wanita yang membuatnya penasaran itu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Amirul di hotel. Namun di tengah kesibukannya membersihkan meja atau mengantar pesanan, pikirannya sering melayang pada sosok Cik Dahlia. Bukan hanya kerana wajahnya yang cantik atau sikapnya yang anggun, tetapi juga kerana rasa penasaran yang belum terjawab. Seminggu setelah pertemuan kedua, pengurus hotel kembali menghampirinya. Amirul, Puan Hasnah menedepun lagi. Cik Dahlia ingin mengundang anda makan malam esok. Apa anda bersedia? Tanpa berfikir lama, Amirul mengangguk. Saya bersedia. Kali ini mobil yang menjemput Amirul bukan sekadar sedan mewah, melainkan limusin panjang berwarna hitam. Pemandu membukakan pintu dengan sopan dan di dalam mobil sudah tersedia air mineral, permen, bahkan musik lembut. Amirul merasa canggung, tetapi mencuba tetap tenang. Begitu sampai di restoran peribadi keluarga Dahlia, suasana terasa lebih hangat. Cik Dahlia sudah menunggunya di meja luar. Di bawah lampu-lampu kecil yang menggantung seperti bintang. Ia tersenyum begitu melihat Amirul. Anda tepat waktu seperti biasa. Amirul membalas senyum itu. Saya dibiasakan disiplin sejak bekerja di hotel. Malam itu, perbualan mereka mengalir lebih lancar. Cik Dahlia bertanya banyak hal. Mulai dari makanan kegemaran Amirul hingga pandangannya tentang kehidupan di Kuala Lumpur. Amirul bercerita tanpa dibuat-buat, kadang diselingi gurauan ringan. Ia mula merasa nyaman di hadapan Cik Dahlia meskipun tetap menjaga batas sopan santun. Seiring berjalannya waktu, undangan makan malam itu menjadi rutin. Kadang seminggu sekali, kadang 2 kali. Awalnya Amirul hanya duduk kaku dan menjawab pertanyaan, tetapi lama-lama ia mula bertanya balik. Ia ingin tahu apa yang membuat Cik Dahlia berbeza dari gambaran CEO kaya di kepalanya. Cik Dahlia di sisi lain mula membuka diri. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh aturan. Bagaimana setiap langkahnya diawasi oleh keluarga dan media. Banyak yang mengira hidup saya sempurna.
Padahal seringkali saya merasa sendirian, katanya suatu malam. Amirul menatapnya serius. Kalau saya boleh jujur, Cik, saya juga sering merasa sendirian di sini. Bezanya saya merindukan rumah, sedangkan anda mungkin merindukan kebebasan. Cik Dahlia terdiam beberapa detik lalu mengangguk. Ya, mungkin itu benar. Pada suatu malam, Cik Dahlia tampak tidak bersemangat. Ia datang terlambat dan wajahnya terlihat lelah. Hari ini buruk sekali. Ada masalah di syarikat yang membuat saya pening, ujarnya sambil memegang dahi. Amirul tidak pandai memberi nasihat, tetapi ia mencoba menghibur. Kalau boleh cadang, Cik, kita pesan makanan pencuci mulut yang manis, katanya. Gula bisa memperbaiki suasana hati. Cik Dahlia tertawa kecil. Anda ini selalu punya cara sederhana untuk membuat saya tersenyum. Mereka pun memesan kuih coklat hangat. Malam itu, meskipun perbualan tidak banyak, Cik Dahlia tampak lebih rileks. Amirul merasa senang bisa membuatnya sedikit bahagia di tengah tekanan yang ia hadapi. Lambat laun, pertemuan mereka tidak lagi kaku. Cik Dahlia mula memanggil Amirul tanpa Cik atau Encik dan memintanya memanggil dirinya Dahlia saja. Amirul sempat ragu, tetapi Cik Dahlia meyakinkannya kita kan sedang makan malam sebagai teman. Tidak usah terlalu formal, katanya. Amirul menurut meskipun awalnya canggung, namun setiap kali menyebut nama Dahlia tanpa imbuhan formal, suasana terasa lebih akrab. Cik Dahlia juga mula tertawa lebih sering, bahkan menceritakan hal-hal konyol yang ia alami. Bayangkan, tadi pagi saya tersandung di pejabat kerana sepatu saya patah. Semua staf mencuba menahan tawa, ujarnya sambil menutup wajah. Amirul ikut tertawa. Kalau itu saya, pasti sudah jadi bahan cerita satu desa. Suatu malam, hujan turun deras di luar restoran. Cik Dahlia memandang keluar jendela lalu berkata, entah kenapa saya suka hujan. Rasanya seperti semua orang diberi alasan untuk diam sejenak. Amirul menatapnya lalu berkata perlahan, kalau di kampung saya, hujan sering jadi momen berkumpul keluarga. Kami duduk di beranda, minum teh dan berbual sampai hujan reda. Cik Dahlia tersenyum lalu bergumam. Andai saya bisa merasakan itu. Ada keheningan sesaat, namun bukan keheningan yang canggung. Lebih seperti momen di mana keduanya merasa nyaman hanya dengan duduk bersama. Beberapa minggu kemudian, Cik Dahlia mengundang Amirul ke sebuah pesta makan malam syarikat. Ia meminta Amirul datang sebagai pendamping peribadi bukan pelayan. Amirul sempat menolak, takut dianggap aneh oleh tamu lain. Namun, Cik Dahlia bersikeras. Di pesta itu, banyak orang memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Beberapa berbisik-bisik, tetapi Cik Dahlia tidak peduli. Ia bahkan memperkenalkan Amirul pada beberapa rakan bisnisnya meskipun hanya sebagai teman. Sepulang dari pesta, Amirul bertanya, mengapa anda membawa saya ke acara seperti itu? Cik Dahlia menjawab singkat, kerana saya ingin orang tahu bahawa tidak semua orang di sisi saya ada di sana demi wang atau kekuasaan. Jawaban itu membuat Amirul terdiam lama. Ia mula menyadari bahawa hubungan ini bukan lagi sekadar pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih meskipun ia belum berani memastikannya. Malam itu, saat kembali ke asrama hotel, Amirul duduk lama di tepi ranjang. Ia sadar semakin sering bertemu, semakin sulit memisahkan perasaan peribadi dari pekerjaan. Ia juga tahu jika terus berlanjut, suatu saat ia harus menghadapi konsekuensi entah itu baik atau buruk. Yang pasti pertemuan berulang ini perlahan mengubah hidupnya. Dari awalnya hanya demi wang, kini ia mula menunggu setiap undangan bukan lagi untuk gajinya, melainkan untuk melihat senyuman. Sudah hampir 2 bulan sejak Amirul pertama kali duduk di meja makan bersama Cik Dahlia. Hubungan mereka semakin akrab, tetapi tetap terjaga dalam batas sopan.
Meskipun begitu, di hati Amirul masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Mengapa Cik Dahlia memilih dirinya? Pertanyaan itu akhirnya terjawab pada suatu malam yang dingin di awal musim bunga. Biasanya Cik Dahlia mengundang Amirul ke restoran peribadi atau hotel mewah. Namun kali ini ia memintanya datang ke sebuah apartmen penthouse miliknya yang terletak di puncak gedung tinggi dengan pemandangan laut dan kota Kuala Lumpur yang berkilau di bawah. Ketika pintu dibuka, Cik Dahlia sendiri yang menyambut. Tidak ada pelayan, tidak ada tamu lain. Hanya meja makan kecil di balkon dengan lilin-lilin kecil yang menyala di sekitarnya. Ini bukan makan malam biasa, kata Cik Dahlia sambil mempersilakan Amirul duduk. Amirul merasa sedikit tegang. Apa ada yang ingin anda bicarakan? Cik Dahlia menghela napas panjang, menatap ke arah laut sebelum menjawab. Amirul, saya rasa sudah saatnya anda tahu alasan sebenarnya saya mengundang anda. Pertama kali dulu. Cik Dahlia mula ceritanya dengan suara perlahan. Ia bercerita bahawa keluarganya sudah lama berusaha menjodohkannya dengan pria-pria kaya dari keluarga terpandang. Semua demi memperkuat hubungan bisnes dan menjaga citra keluarga. Masalahnya saya tidak mencintai mereka. Saya bahkan merasa terjebak, ujarnya. Terutama satu orang. Pria itu terlalu mengontrol. Ia marah saat saya menolak perjodohan. Ia mengawasi saya seperti bayangan. Amirul terdiam, mencoba mencerna cerita itu. Undangan makan malam pertama itu sebenarnya rencana saya untuk membuat keluarga berhenti memaksa. Saya ingin mereka melihat saya bersama seseorang yang jelas bukan bagian dari lingkaran mereka. Seseorang yang sederhana. Tidak punya hubungan dengan bisnes atau kekayaan. Skim mengapa saya memilih anda? Kata-kata itu seperti tamparan halus di hati Amirul. Selama ini ia fikir ia dipilih kerana ada sesuatu yang istimewa darinya. Namun ternyata awalnya ia hanyalah perisai dalam permainan Cik Dahlia melawan tekanan keluarganya. Amirul mencoba tetap tenang, tetapi suaranya sedikit bergetar saat berkata, jadi semua ini hanya pura-pura. Semua pertemuan kita selama ini hanya bagian dari rencana anda. Cik Dahlia menatapnya dengan tatapan yang agak panik. Tidak, Amirul. Awalnya memang begitu, tapi sekarang berbeza. Saya benar-benar menikmati waktu bersama anda. Saya merasa bebas saat berbicara dengan anda. Namun, kata-kata itu sulit langsung menghapus rasa kecoa di hati Amirul. Ia merasa seperti hanya alat untuk tujuan orang lain. Cik Dahlia, saya datang setiap kali anda mengundang kerana saya fikir ada alasan yang tulus. Bukan kerana saya bagian dari permainan politik keluarga. Cik Dahlia mendekat sedikit. Saya mengerti jika anda marah. Tapi percayalah saya tidak lagi melihat anda seperti itu. Anda membuat saya merasa menjadi diri sendiri bukan CEO yang harus menjaga citra. Sejak makan malam kedua, semua ini sudah bukan tentang pura-pura lagi. Amirul menunduk memikirkan kata-kata itu. Sebahagian dari ingin mempercayai. Tetapi sebahagian lain merasa ia harus menjaga jarak. Apa keluarga anda tahu tentang ini? Tanya Amirul. Cik Dahlia menggeling. Tidak, mereka hanya tahu saya sering makan malam dengan seseorang dan itu sudah cukup membuat mereka berhenti memaksa. Untuk sementara. Makan malam itu berjalan dengan suasana yang jauh lebih sepi daripada biasanya. Lilin di meja bergoyang tertiup angin laut, tetapi tidak mampu menghangatkan suasana hati Amirul. Cik Dahlia beberapa kali mencuba memulai perbualan ringan, tetapi Amirul hanya menjawab singkat. Ia tidak ingin bersikap kasar, tetapi ia juga belum bisa menghapus rasa kecoa yang menumpuk di dadanya. Ketika makan selesai, Cik Dahlia berkata, saya harap ini tidak mengubah segalanya di antara kita. Amirul hanya menjawab perlahan,
Saya tidak tahu. Pemandu mengantar Amirul kembali ke hotel. Sepanjang perjalanan, ia hanya memandang keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Dulu setiap kali kembali dari makan malam bersama Cik Dahlia, ia selalu merasa ringan dan bahagia. Namun malam ini yang ia bawa pulang hanyalah kebingungan. Di kamarnya ia duduk lama di tepi ranjang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa aku hanya diperalat atau apa yang Cik Dahlia katakan memang benar bahawa sekarang semua ini tulus. Malam itu, Amirul sulit tidur. Ia memikirkan semua momen bersama Cik Dahlia, tawa ringan, cerita masa kecil, dan momen-momen sunyi yang nyaman. Semua itu terasa nyata. Tapi jika semua berawal dari kebohongan, apakah semuanya tetap bisa dianggap tulus? Ia sadar jika ia memutuskan untuk terus bertemu Cik Dahlia, ia harus siap menghadapi kemungkinan bahawa hubungan mereka tidak akan pernah diterima oleh keluarga Cik Dahlia. Tapi jika ia memutuskan untuk menjauh, ia akan kehilangan satu-satunya orang di Kuala Lumpur yang membuatnya merasa dihargai. Di tengah kebingungan itu, ia memejamkan mata, berharap jawaban akan datang seiring waktu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahawa rahsia yang terbongkar ini adalah titik balik yang akan menentukan arah hubungan mereka. Sejak malam ketika Cik Dahlia mengungkapkan alasan sebenarnya mengundang Amirul, suasana di antara mereka berubah. Awalnya canggung seperti ada tembok tak kasat mata yang membatasi. Namun perlahan-lahan tembok itu mula retak bukan kerana kata-kata, melainkan kerana waktu dan perhatian yang mereka berikan satu sama lain. Hari setelah makan malam di penthouse itu, Amirul menerima pesan singkat dari Cik Dahlia. Apakah anda sibuk sore ini? Saya ingin menunjukkan sesuatu. Pesan itu singkat, tetapi membuat Amirul berfikir lama sebelum menjawab. Pada akhirnya ia memutuskan untuk datang. Ia ingin melihat apakah Cik Dahlia benar-benar tulus seperti yang ia katakan. Ketika Amirul tiba, ia terkejut kerana Cik Dahlia tidak mengenakan gaun mahal atau sepatu hat tinggi seperti biasanya. Ia hanya memakai baju sejuk, sederhana dan seluar jeans. Kita akan ke pasar tradisional di Nice, kata Cik Dahlia sambil tersenyum. Hari ini saya tidak mau jadi CEO. Saya mau jadi orang biasa. Perjalanan yang berbeza. Mereka naik mobil biasa yang Cik Dahlia sewa, bukan mobil mewah seperti biasanya. Sepanjang perjalanan, Cik Dahlia bercerita tentang masa kecilnya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengaku meskipun lahir di keluarga kaya, ia sering merasa kesepian kerana orang tuanya sibuk dengan bisnis. Kadang saya iri melihat orang biasa yang bisa makan malam bersama keluarganya setiap hari, ujar Cik Dahlia sambil menatap jalanan di depan. Amirul hanya mengangguk. Baginya, cerita itu membuat Cik Dahlia terasa lebih manusiawi. Selama ini ia melihatnya sebagai sosok yang terlalu sempurna dan jauh dari jangkauan. Pasar tradisional di Nice penuh dengan aroma roti panggang, keju dan bunga segar. Cik Dahlia tampak antusias mencuba berbagai makanan dan bahkan menawar harga. Meskipun tawarannya membuat pedagang tertawa, Amirul hanya mengamati dari belakang. Sesekali ikut tertawa. Melihat Cik Dahlia berinteraksi dengan orang-orang seperti itu membuatnya sadar bahawa di balik sikap anggun dan statusnya ada sisi sederhana yang jarang terlihat. Saat berhenti di sebuah kios bunga, Cik Dahlia mengambil setangkai bunga matahari dan menyerahkannya pada Amirul. Ini untuk anda, katanya. Bunga ini sederhana tapi cerah seperti anda. Amirul tersenyum kecil, merasa sedikit canggung menerima bunga dari seorang wanita, apalagi wanita seperti Cik Dahlia. Tapi entah kenapa, ia tidak ingin menolak. Setelah berkeliling pasar, mereka duduk di sebuah kafe kecil di sudut jalan. Cik Dahlia memesan kopi hitam, sedangkan Amirul memilih teh hangat. Apa anda masih marah tentang malam itu? Tanya Cik Dahlia.
Tiba-tiba Amirul menatap minumannya sejenak sebelum menjawab. Saya tidak tahu apakah kata marah, tepat, mungkin kecoh, tapi saya mengerti sekarang. Anda hanya mencuba melindungi diri anda. Cik Dahlia mengangguk perlahan. Saya senang anda mau mengerti. Saya tidak ingin kehilangan anda, Amirul. Bahkan jika semua ini dimulai dengan alasan yang salah, saya berharap kita bisa melanjutkannya dengan alasan yang benar. Kalimat itu membuat dada Amirul terasa hangat walau ia mencuba untuk tetap tenang. Sejak perjalanan ke pasar itu, hubungan mereka berubah. Cik Dahlia mula mengundang Amirul bukan hanya untuk makan malam, tetapi juga untuk hal-hal sederhana. Berjalan-jalan di tepi pantai, mengunjungi galeri seni kecil, atau sekadar duduk di taman sambil minum kopi. Amirul mula melihat bahawa Cik Dahlia bukan hanya CEO kaya yang dingin dan angkuh. Ia bisa menjadi ramah, hangat, bahkan lucu. Di sisi lain, Cik Dahlia mula mengenal Amirul lebih dalam. Ia sering bertanya tentang keluarga Amirul di Johor, tentang masa kecilnya, bahkan tentang cita-cita yang sempat ia tinggalkan ketika memutuskan menjadi pekerja di ibu kota. Suatu sore mereka berjalan di tepi pantai. Matahari hampir terbenam dan langit berwarna jingga keemasan. Cik Dahlia berjalan tanpa alas kaki, membiarkan air laut menyentuh kakinya. Tahukah anda? Kata Cik Dahlia sambil menatap ombak. Saya tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Di keluarga saya, pantai hanya untuk pesta atau acara formal. Tidak pernah untuk sekadar berjalan seperti ini. Amirul tersenyum tipis. Kadang hal sederhana justru yang paling berarti. Cik Dahlia menoleh menatap Amirul cukup lama sebelum berkata perlahan, anda benar. Sejak mengenal anda, saya mula menyadari banyak hal sederhana yang saya lewatkan. Mata mereka bertemu sejenak dan dalam keheningan itu, Amirul merasa ada sesuatu yang berbeza. Tidak ada musik, tidak ada cahaya lilin, hanya suara ombak. Tetapi itu sudah cukup untuk membuat dadanya berdebar. Meskipun belum ada kata cinta yang terucap, Amirul mula merasakan bahawa kedekatan ini bukan lagi sekadar pertemanan atau perjanjian makan malam. Ia mula menunggu pesan dari Cik Dahlia dan hatinya selalu tenang setiap kali berada di dekatnya. Di sisi lain, Cik Dahlia semakin terbuka. Ia mula berbagi rahsia peribadi, mengirim pesan singkat di malam hari untuk menanyakan apakah Amirul sudah makan. Bahkan kadang mengirimkan foto makanan atau pemandangan yang ia temui. Namun, Amirul masih berusaha menjaga jarak. Ia sadar perbezaan dunia mereka terlalu besar dan ia tidak ingin berharap terlalu tinggi. Suatu malam setelah mengantar Cik Dahlia pulang, Amirul bersiap masuk ke mobil. Namun Cik Dahlia menahannya. Amirul, katanya perlahan. Terima kasih untuk semua yang sudah anda lakukan. Mungkin bagi anda ini hal kecil. Tapi bagi saya ini sangat berarti. Sebelum Amirul sempat menjawab, Cik Dahlia memeluknya singkat, lalu tersenyum dan masuk ke apartmen. Amirul berdiri di depan pintu beberapa detik, mencuba menenangkan detak jantungnya. Ia tahu mula saat itu perasaan mereka bukan lagi sekadar basa-basi atau kewajiban. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan tapi pasti. Hubungan Amirul dan Cik Dahlia semakin dekat. Walau tak ada pengakuan cinta, cara mereka saling memandang dan berbicara sudah berbeza. Namun, kehangatan itu mula diuji ketika keluarga Cik Dahlia mengetahui kedekatan mereka. Suatu malam sekitar pukul 11, Amirul sedang membaca pesan singkat dari ibunya di Johor ketika ponselnya berdering. Nombor tak dikenal muncul di layar. Ia mengangkat dan suara di ujung sana terdengar berat dan tegas. Apakah ini Amirul? Tanya suara pria beraksen Melayu. Ya benar. Dengan siapa saya bicara? Ayah Dahlia. Kita perlu berbicara. Esok pagi pukul 10 datang ke Hotel de Royal Chulan, restoran lantai 2.
Sebelum Amirul sempat bertanya, telefon diputus. Keesokan paginya, Amirul mengenakan kemeja rapi dan seluar kain. Jantungnya berdegup kencang saat memasuki restoran mewah itu. Di sudut ruangan duduk seorang pria parubaya dengan jas hitam, wajah tegas dan tatapan tajam. "Silakan duduk," ujar pria itu tanpa senyum. Begitu Amirul duduk, pria itu langsung berbicara. "Saya mendengar anda sering menghabiskan waktu dengan puteri saya. Saya hargai jika anda menjaga jarak mula sekarang." Amirul mencuba tenang. "Encik, saya tidak memiliki niat buruk terhadap Dahlia. Kami hanya berteman." Pria itu menyipitkan mata. "Anda fikir saya percaya? Dahlia bukan wanita biasa dan anda hanya pekerja dari negara lain. Dunia kami berbeza dan perbezaan itu tidak bisa diabaikan." Kata-kata itu menusuk tapi Amirul menahan diri. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. "Saya mengerti," encik jawabnya singkat. Sore harinya, Cik Dahlia menedepun Amirul dan memintanya datang ke apartmen. Begitu Amirul tiba, Cik Dahlia langsung bertanya, "Ayah menemui kamu, bukan?" Amirul terdiam sejenak lalu mengangguk. "Dia hanya mengingatkan saya tentang perbezaan dunia kita." Cik Dahlia menghela napas panjang. "Saya minta maaf, Amirul. Ayah saya memang keras kepala. Dia selalu menganggap semua orang yang mendekati saya hanya ingin memanfaatkan harta keluarga." "Dia hanya melindungi kamu," kata Amirul perlahan. "Dan mungkin dia benar soal perbezaan dunia kita." Cik Dahlia menatap Amirul dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Saya tidak peduli soal perbezaan itu. Saya peduli soal kamu." Meskipun Cik Dahlia mencuba bersikap seperti biasa, Amirul mula menjaga jarak. Ia mula jarang membalas pesan, mencari alasan untuk menolak undangan makan malam, dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Suatu hari, Cik Dahlia datang ke tempat Amirul bekerja hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. "Kenapa kamu berubah?" tanya Cik Dahlia langsung. "Aku hanya tidak ingin membuat hidup kamu sulit," jawab Amirul. "Kalau keluarga kamu tidak setuju, mungkin sebaiknya kita." "Jangan katakan itu," potong Cik Dahlia. "Kalau aku ingin mundur, aku sendiri yang akan bilang." "Tapi aku tidak mau mundur, Amirul." Beberapa hari kemudian, Amirul mendapat panggilan video dari ibunya di Johor. Ia bercerita, "Nak, kalau kamu merasa dia orang baik dan tulus, jangan mundur hanya kerana takut. Hidup ini kadang memberi kita kesempatan yang tidak datang dua kali." Kata-kata ibunya membuat Amirul terdiam lama. Ia tahu ibunya jarang ikut campur dalam urusan peribadinya, tapi kali ini nada suaranya penuh keyakinan. Di sisi lain, Cik Dahlia mula bersitegang dengan ayahnya. Dalam sebuah makan malam keluarga, ia berkata tegas, "Ayah, Amirul bukan seperti yang ayah pikirkan. Dia jujur, pekerja keras, dan tidak pernah meminta apapun dari saya." Ayahnya membalas dingin, "Cinta tidak cukup, Dahlia. Pernikahan juga soal kesetaraan. Kau akan menderita jika terus memaksa." Namun, Cik Dahlia tetap pada pendiriannya. "Kalau saya harus memilih antara hidup sesuai standar ayah atau bersama orang yang membuat saya bahagia, saya tahu apa yang akan saya pilih." Kalimat itu membuat ruangan hening. Malam itu, Cik Dahlia mengajak Amirul bertemu di jeti Kuala Lumpur. Angin laut berhembus perlahan. Lampu-lampu kapal memantul di permukaan air. "Aku sudah bilang pada ayahku bahawa aku tidak akan menyerah," kata Cik Dahlia. "Tapi aku butuh tahu, Amirul, kamu juga mau berjuang?" Amirul menatap laut sejenak lalu berbalik menatap Cik Dahlia. "Aku mau, tapi kamu harus tahu jalan ini tidak akan mudah." Cik Dahlia tersenyum tipis.
Aku tidak mencari yang mudah, aku mencari yang berarti. Untuk pertama kalinya merasa teka mereka sejalan tahu ini bukan sekadar hubungan singkat, ada sesuatu yang diperjuangkan. Sejak malam itu mereka sepakat untuk tetap bertemu meskipun tahu setiap langkah akan diawasi keluarga Cik Dahlia. Tekanan itu justru membuat mereka lebih menghargai waktu bersama. Bagi Amirul, ini bukan lagi tentang wang yang dulu ia terima untuk sekadar menemani makan malam. Ini tentang hati yang mula terikat meskipun banyak yang ingin memisahkan. Dan bagi Cik Dahlia ini tentang membuktikan bahawa kebahagiaan tidak selalu datang dari dunia yang sama, tetapi dari orang yang mau berjalan bersama meskipun jalannya terjal. Tekanan dari keluarga Cik Dahlia semakin kuat. Jika sebelumnya hanya berupa sindiran dan teguran, kali ini menjadi ancaman langsung. Suatu pagi, Cik Dahlia menerima sebuah surat rasmi di pejabatnya. Sampul tebal dengan cap keluarga besar. Nama keluarga besarnya diletakkan di meja kerjanya oleh setiausaha. Saat ia membukanya, isi surat itu membuat darahnya berdesir. Kau diberi waktu 1 bulan untuk mengakhiri hubungan dengan pria bernama Amirul. Jika tidak, seluruh dukungan keluarga akan dicabut, termasuk saham yang kau miliki di syarikat. Ayah Cik Dahlia menutup surat itu dengan tangan yang bergetar. Ia tahu ayahnya serius. Kehilangan saham berarti kehilangan kawalan di syarikat yang selama ini ia bangun. Sore itu, Cik Dahlia menedepun Amirul dan memintanya bertemu di kafe kecil di pinggir pelabuhan. Saat Amirul datang, ia langsung melihat wajah Cik Dahlia yang tegang. Kita harus bicara, kata Cik Dahlia perlahan. Ada apa? Mengeluarkan surat itu dari tasnya dan menyerahkannya pada Amirul. Ia menunggu reaksi pria itu. Amirul membaca perlahan lalu menatap Cik Dahlia. Ini serius? Tanya Amirul. Ya, ayahku tidak pernah memberi ancaman kosong. Amirul menghela napas panjang. Ini semua kerana aku. Kalau aku pergi, kamu tidak akan kehilangan apapun. Cik Dahlia menggiling cepat. Jangan bicara begitu. Aku tidak mau kehilangan kamu hanya kerana wang atau saham. Tapi ini bukan hal yang bisa aku hadapi sendirian. Malam itu, Amirul berjalan sendirian di sepanjang jalan berbatu di Kuala Lumpur. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya lembut, tapi pikirannya kusut. Ia memikirkan ibunya di Johor, pekerjaannya yang baru mula stabil, dan masa depannya yang masih kabur. Cik Dahlia adalah satu-satunya hal yang memberinya warna di negeri asing ini. Tapi ia juga tidak ingin menjadi alasan Cik Dahlia kehilangan segalanya. Saat sampai di apartmen, ia duduk lama di kerusi dekat jendela. Ia tahu keputusan yang akan diambil akan mengubah hidup mereka berdua. Keesokan harinya, Amirul bertemu dengan Rizal, sesama pekerja di Kuala Lumpur. Mereka duduk di taman sambil minum kopi. Kalau aku jadi kamu, Mirul, aku akan fikir panjang, kata Rizal. Bukan soal cintanya, tapi soal hidupnya. Kalau dia kehilangan semua itu, kamu siap tanggungjawab? Aku tahu, Zal. Itu yang bikin aku bingung. Aku mau dia bahagia, tapi aku juga mau dia bersamaku. Rizal menepuk bahu Amirul. Kadang orang yang benar-benar sayang harus siap melepaskan. Tapi kalau dia mau berjuang bareng kamu, ya jangan lari. Sementara itu, Cik Dahlia menghadiri rapat Dewan Direksi syarikatnya. Ayahnya duduk di ujung meja, memandangnya seperti seorang hakim. Sudahkah kau memikirkan ultimatum yang kuberikan? Tanya ayahnya di hadapan semua orang. Cik Dahlia menatap lurus. Sudah, dan jawabanku tidak akan berubah. Aku tidak akan meninggalkan Amirul. Beberapa anggota Dewan terperanjat. Ayahnya mengetuk meja perlahan. Tanda menahan amarah. Kau siap kehilangan semua ini? Cik Dahlia menelan ludah.
Kalau itu harga yang harus aku bayar untuk mempertahankan orang yang membuatku bahagia. Ya. Malamnya Cik Dahlia mengajak Amirul ke pantai yang sepi. Mereka duduk di atas pasir mendengar suara ombak memecah di karang. Aku sudah menantang ayahku di rapat, kata Cik Dahlia. Dia marah besar. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya mau kamu tahu. Aku serius. Amirul menunduk lalu berkata, kalau kamu sampai kehilangan segalanya, hidupmu akan jauh lebih sulit. Aku tidak mau kamu menyesal. Cik Dahlia memegang tangan Amirul erat-erat. Kalau aku menyesal, itu hanya akan terjadi kalau aku kehilangan kamu. Kalimat itu membuat dada Amirul terasa sesak. Beberapa hari berikutnya, tekanan tidak hanya datang dari keluarga Cik Dahlia, tapi juga dari lingkungan Amirul. Ibunya mengirim pesan mengingatkan bahawa hidup bersama orang dari dunia berbeza penuh tantangan. Rizal juga berkali-kali mengingatkan agar Amirul realistis. Namun di sisi lain, setiap kali bertemu Cik Dahlia justru semakin menunjukkan kesungguhan. Ia bahkan mula memikirkan rencana jika benar-benar kehilangan saham dan posisinya. Suatu siang saat pulang kerja, ia mendapati seorang pria berdiri di depan pintu apartmennya. Ternyata itu adalah kakak laki-laki Cik Dahlia. Aku tidak mau berdebat panjang, katanya. Aku cuma mau bilang satu hal. Keluargaku tidak akan pernah menerima kamu. Kalau kamu benar-benar peduli pada Dahlia, tinggalkan dia sekarang sebelum semua ini menghancurkan hidupnya. Amirul tidak membalas, hanya berdiri kaku menunggu pria itu pergi, tapi kata-katanya menencak di pikirannya. Malam itu, Amirul dan Cik Dahlia makan malam bersama di sebuah restoran kecil. Suasana hangat, tapi di kepala Amirul terus berputar pertanyaan. Apakah ia harus bertahan atau pergi? Cik Dahlia berbicara tentang rencana liburan singkat ke Pulau Langkawi, tapi Amirul hanya tersenyum tipis. Ia belum bisa memutuskan. Namun, satu hal ia tahu, waktu mereka hampir habis. 1 bulan yang diberikan keluarga Cik Dahlia hampir berakhir. Hubungan mereka kini berada di ujung tebing. Satu langkah bisa membuat mereka jatuh ke jurang perpisahan atau justru terbang lebih tinggi. Ultimatum itu bukan sekadar ancaman, melainkan ujian terbesar yang pernah mereka hadapi. Dan entah disadari atau tidak, keduanya tahu bahawa apapun yang terjadi setelah ini, hidup mereka tidak akan sama lagi. Waktu 1 bulan yang diberikan keluarga Cik Dahlia akhirnya habis. Ultimatum yang awalnya hanya terasa seperti ancaman kini menjadi kenyataan. Pagi itu, Amirul terbangun lebih cepat dari biasanya. Udara Kuala Lumpur terasa berbeza, dingin, namun menekan. Hari ini ia harus memutuskan apakah akan bertahan bersama Cik Dahlia atau mengakhiri semuanya demi masa depan perempuan itu. Ia berjalan ke balkon apartmen kecilnya. Dari sana ia melihat kapal-kapal mewah berlabur di pelabuhan. Seolah mengingatkan betapa jauhnya dunia Cik Dahlia dari dunianya di Johor. Di meja ada sebuah sampul surat dari ibunya yang baru datang. Isinya hanya selembar kertas. Amirul, ibu tahu kamu sayang sama dia, tapi hidup itu panjang, nak. Jangan sampai keputusanmu hari ini membuat kamu menyesal di kemudian hari. Pikirkan baik-baik. Tulisan tangan itu membuat dada Amirul terasa berat. Sore harinya, Cik Dahlia mengundang Amirul ke sebuah restoran di tepi laut. Tempat itu sederhana, tapi punya pemandangan matahari terbenam yang indah. Saat Amirul tiba, Cik Dahlia sudah duduk di meja mengenakan gaun biru sederhana. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tetap memancarkan keteguhan. Ayahku sudah memanggilku ke rumah esok pagi, kata Cik Dahlia tanpa basa-basi. Dia ingin jawaban terakhir dan aku ingin kita memutuskan bersama. Amirul menarik napas panjang. Cik Dahlia, kalau kamu memilih aku, kamu akan kehilangan saham,
posisi, bahkan mungkin keluarga. Aku tahu, jawab cepat. Dan aku siap. Amirul menatapnya lama. Tapi aku belum siap melihat kamu menderita kerana aku. Amirul, dengar aku, kata Cik Dahlia sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Selama ini aku sudah punya segalanya. Wang, jabatan, nama besar. Tapi semua itu kosong sebelum kamu datang. Kalau aku harus memilih antara semua itu dan kamu, pilihanku jelas. Dan kalau setelah semua itu kamu menyesal? Tanya Amirul. Suaranya bergetar. Cik Dahlia menggenggam tangan Amirul erat-erat. Kalau aku menyesal, itu hanya kerana kehilangan kamu, bukan kerana kehilangan yang lain. Air mata mula menggenang di mata Amirul. Ia jarang sekali menangis, tapi kata-kata Cik Dahlia menusuk hatinya. Setelah makan malam, mereka berjalan menyusuri jeti. Tak banyak kata di antara mereka, hanya langkah kaki yang terdengar di lantai kayu. Ketika sampai di ujung jeti, Cik Dahlia berhenti dan menatap laut. Esok pagi aku akan bilang ke ayahku bahawa aku memilih kamu. Apapun konsekuensinya, aku tidak akan mundur. Amirul ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Ia hanya mengangguk. Malam itu mereka berpisah tanpa pelukan panjang. Hanya tatapan yang mengandung ribuan kata tak terucap. Keesokan paginya, Cik Dahlia berdiri di ruang tamu rumah keluarganya. Ayahnya duduk di kerusi besar, memandangnya dengan sorot mata tajam. Aku harap kau sudah berfikir matang, kata ayahnya. Aku sudah, jawab Cik Dahlia. Dan jawabanku sama, aku memilih Amirul. Wajah ayahnya mengeras. Kalau begitu, mula hari ini kau bukan lagi bagian dari urusan keluarga ini. Sahammu akan dialihkan. Fasilitasmu dicabut. Cik Dahlia menunduk sebentar lalu mengangkat kepala. Kalau itu harga yang harus kubayar, aku terima. Siang itu, Cik Dahlia datang ke tempat kerja Amirul. Wajahnya terlihat lega meskipun jelas ia baru saja kehilangan banyak hal. Ayahku marah besar, tapi aku sudah selesai dengan semua itu, katanya sambil tersenyum tipis. Sekarang tinggal kita. Amirul terdiam lalu memeluk Cik Dahlia erat-erat. Aku janji aku tidak akan biarkan kamu menyesal. Minggu-minggu berikutnya, Cik Dahlia mula hidup sederhana. Ia pindah ke apartmen kecil bersama Amirul, meninggalkan kehidupan mewah yang dulu ia jalani. Bagi Cik Dahlia, semua itu terasa asing tapi membebaskan. Ia belajar memasak sederhana, berbelanja di pasar lokal, dan bahkan membantu Amirul mengurus pekerjaan sampingan. Bagi Amirul, setiap hari bersama Cik Dahlia adalah campuran rasa syukur dan rasa takut. Syukur kerana ia mendapatkan cinta tulus. Takut kerana ia tidak ingin membuat Cik Dahlia kecoh. Suatu malam, Amirul mengajak Cik Dahlia kembali ke pantai tempat mereka pernah berbicara tentang masa depan. Saat ombak berderu perlahan, Amirul mengeluarkan kotak kecil dari saku. Dahlia, aku mungkin tidak punya banyak hal untuk diberikan, tapi aku punya satu janji. Aku akan selalu ada untuk kamu sampai akhir. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin sederhana. Maukah kamu menikah denganku? Air mata Cik Dahlia mengalir dan ia mengangguk sambil tersenyum. Ya, Amirul. 1000 kali ya. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana di Kuala Lumpur. Dihadiri oleh teman-teman dekat dan beberapa rakan kerja. Keluarga Cik Dahlia tidak hadir, tapi itu tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Hidup mereka jauh dari kemewahan, namun penuh dengan tawa, kerjasama, dan cinta yang nyata. Bagi Amirul, perjalanan dari seorang pekerja sederhana hingga menjadi suami seorang mantan orang kaya adalah bukti bahawa takdir bisa berubah kapan saja.
asal seseorang berani mengambil keputusan yang benar. Dan bagi Cik Dahlia, melepaskan segalanya demi Amirul adalah keputusan yang tidak pernah ia sesali. Kerana bagi mereka berdua kebahagiaan tidak diukur dari harta atau status, tetapi dari keberanian untuk mencintai tanpa syarat.